Jadi pembuktian terbalik itu Mbak Wira persembahkan untuk membantu Bapak Ibu semua, untuk Anda semua yang kesulitan merasakan tuah setelah membeli Azimat berhodam. Karena memang nyatanya ya ada saja orang-orang yang kesulitan melihat berkat, kesulitan melihat rezeki, kesulitan merasakan perubahan pada dirinya meskipun sudah didampingi oleh Azimat berhodam. Bagaimana Mbak Wira yakin sekali bahwa tuah dari Azimat berhodam itu pasti jalan? Ya karena pada ratusan orang lainnya itu berjalan dengan baik. Nah kenapa kok pada Anda tidak? Nah ini pun juga sudah diperkuat oleh kitab suci bahwa ya sesungguhnya nikmat dari Tuhan itu sangat banyak. Ya barang siapa bersyukur atas nikmat tersebut, maka akan ditambah lagi nikmatnya lebih besar dan lebih besar. Namun barang siapa yang tidak mau bersyukur, kufur, selalu merasa kurang dan kurang atas nikmat yang diberi, atas berkat yang diberi, ya maka sungguh siksa dari Tuhan itu sangat pedih. Jelas dalam kitab suci aja dimuat, berarti kan kasus nyata pada manusianya kan memang betul-betul ada. Kalau kasus nyata pada manusia nggak ada, nggak mungkin di kitab suci itu dimuat. Itu logika sederhananya itu semacam itu. Jadi alih-alih memaksa klien untuk merasakan yang namanya tuah, Mbak Wira lebih memilih untuk gimana kalau dibalik aja. Apabila keberadaan khodam ini tidak bisa Anda rasakan tuahnya, bagaimana kalau dibalik aja, ditiadakan aja. Karena kalau ditiadakan kemudian hidup jadi makin buruk, kesialan beruntun, pengapesan berturut-turut, kemudian penjualan jadi sepi, banyak dimusuhi orang, siapa tahu akan jadi lebih mudah terlihat, jadi lebih mudah untuk dirasakan. Karena memang betul, nyata, pembuktian terbalik itu ada. Dan Mbak Wira hari ini membuktikan sendiri bahwa ya memang ketika seseorang pengusaha itu tidak didampingi oleh khodam kerejekian dagang, betul-betul omsetnya menurun lebih dari 50% dan buktinya akan kita bahas setelah ini. Nah, karena memang bagi mereka yang kesulitan melihat berkat, kesulitan melihat rezeki, itu biasanya lebih gampang mengeluh. Sehingga ketika terkena apes beruntun, nah ini dia bukti ya bahwa ketika ternyata tidak ada khodam, hidupmu benar-benar turun, makin buruk, be worse, ya, lebih buruk dan lebih buruk. Sehingga percaya kan kalau khodam itu memberikan tuah, meskipun hidupmu tetap biasa-biasa aja. Contohnya kayak gini, Mbah, aku kemarin habis beli khodam pengasihan, kok hidupku biasa-biasa aja, pimpinan ya tetap gitu-gitu aja, ya pengasihan ya gitu-gitu aja, nggak dapat pacar baru, cewek kalau diajak ngobrol ya gitu-gitu aja, nggak ada yang kemudian sange minta ngewek. Ini gimana, ampuh nggak Azimatnya? Coba ditiadakan. Kalau ditiadakan, siapa tahu jadi makin buruk. Contoh, cewek kalau diajak ngobrol berpaling, menghindar, pergi. Bos kalau nyuruh sambil marah-marah. Atau kalau nggak gitu, jadi banyak yang memusuhi. Ya, sehingga rasa bahwa oh iya, ternyata kemarin hidupku biasa-biasa aja itu sebetulnya udah ditolong sama khodam. Karena nyatanya ketika khodam itu nggak ada, hidupku makin buruk. Terus kemudian kalau untuk penglaris dagangan, bahasa kemarin udah beli Azimat penglaris dagangan kok daganganku ya biasa-biasa aja, cuma dapat 100.000, nggak ada tuh peningkatan jadi 10 juta per hari seperti di testingnya Mbak Wira. Lah kan hasil itu juga mengikuti usaha nyata yang mengiringi. Kalau dagangannya cuma dagang gorengan, masa minta sama hasilnya dengan dagang properti? Kan ya nggak bisa. Kalau cuma jualan ketupat sayur lama lontong tahu, masa hasilnya minta sama dengan yang jual mobil mewah? Kan ya nggak bisa. Jadi itulah yang dimaksud tuah itu mengikuti usaha nyata yang dilakukan. Kalau usaha nyata yang dilakukan ya biasa-biasa aja, ya hasilnya pasti akan berbeda dengan yang luar biasa. Mbak Wira PNS, seberapa banyak sih gaji seorang PNS? Walaupun dia pakai khodam kerejekian, ya hasilnya nggak akan sama dengan yang ekspor. Ya tak ada klien Mbak Wira tuh ekspor beras sama ekspor kain perca. Itu miliaran betulan Pak hasilnya. Karena jadi PNS nggak butuh modal. Kita cukup datang pagi absen, kemudian kerja sore pulang absen gitu doang. Lah yang ekspor itu modalnya miliaran. Maka layak jika mendapatkan hasil per bulan bersih itu juga sampai 2 miliar, 3 miliar. Karena memang modalnya juga miliaran, resikonya juga lebih besar dibanding sama PNS yang cuma duduk di belakang meja. Kira-kira itulah yang dimaksud dengan tuah dari Azimat berhodam itu butuh jalan masuk, ya butuh usaha nyata sebagai jalan masuk. Jadi kalau usaha nyatanya biasa-biasa aja, ya jangan minta hasil yang luar biasa sebagaimana orang yang usaha nyatanya juga luar biasa. Kita kembali, Mbah, saya dagang biasa-biasa aja tuh, setelah membeli Azimat berhodam cuma dapat 100.000 per hari.
Coba ditiadakan. Siapa tahu dengan ditiadakan jadi nggak laku sama sekali. Jadi lebih buruk kehidupan Anda. Ya. Dengan demikian, sebetulnya 100.000 yang Anda dapatkan itu sudah dengan bantuan penglaris dagangan. Ya mungkin siapa tahu dagangnya di tempat sepi. Siapa tahu dagangnya, kalau misalnya dagang makanan rasanya biasa-biasa aja. Inovasinya nggak ada, pelayanannya buruk dan lambat. Misalnya. Kan kita juga sama-sama nggak tahu apa yang dilakukan oleh klien jauh di sana. Gitu. Nah kemudian kalau untuk kejayaan karir misalnya, Mbah, saya PNS, saya sudah beli azimat kejayaan karir. Saya karyawan swasta, saya beli azimat kejayaan karir, kok karir saya biasa-biasa aja ya Mbak? Ya normal-normal aja, itu seperti sebelum tidak memakai kodam, coba ditiadakan. Siapa tahu setelah ditiadakan jadi di PHK, kan kita juga nggak ngerti. Coba aja, siapa tahu Anda betul-betul merasakan kesialan, mendapatkan pengapesan, mendapatkan nasib yang lebih buruk, sehingga kemudian di PHK. Berarti Anda tahu bahwa karir Anda yang biasa-biasa itu sebetulnya sudah dibosok oleh kodam. Ya mungkin karena orangnya males, toksik, ya tahu ya orang yang toksik itu kan banyak sekali. Sehingga kita juga nggak bisa menyalahkan si kodam ketika oh ya memang orangnya toksik mau dinaikkan jadi jabatan apa, orangnya skillnya biasa, minim, mau dinaikkan sebagai posisi apa, kan juga serba bingung. Seperti itu ya kira-kira untuk ilustrasi dari pembuktian terbalik. Dan berikut akan Mbak Wira tunjukkan bagaimana pembuktian terbalik itu betul-betul memberikan dampak yang nyata pada salah satu pedagang yang juga kliennya Mbak Wira. Meskipun dalam kasus berikut sebetulnya bukan dengan sengaja menguji pembuktian terbalik, namun Mbak Wira bisa ilustrasikan seperti ini loh dampak yang akan Anda terima apabila Anda betul-betul melakukan uji pembuktian terbalik. Dan nyatanya sampai sekarang pun setelah video pembuktian terbalik itu Mbak Wira rilis, klien-kliennya yang menyampaikan kepada Mbak Wira, Mbak ini tuanya nggak jalan, Mbak ini tuanya nggak jalan. Nyatanya satupun tidak ada yang berani melakukan pembuktian terbalik. Karena mungkin dalam hatinya juga sebetulnya udah merasakan bahwa, oh iya betul sih memang ada peningkatan, namun kurang. Ya sehingga kemudian menyampaikan kepada Mbak Wira seolah-olah seperti tuanya itu nggak jalan. Betul memang nggak ada yang berani melakukan. Ya kita kembali ke kasus. Pada hari Rabu kemarin ada salah satu klien yang menghubungi Mbak Wira seperti ini percakapannya ya. Selamat malam Mbak, saya kan jualan gorengan dan sudah memaharkan nomor 384 dan 615. Dari kalimat ini aja dulu ya, kita kupas pelan-pelan. Beliau adalah seorang pedagang gorengan. Beliau sudah pernah memaharkan nomor 384 dan Mbak Wira tahu ketika beliau memaharkan 384 itu langsung ada peningkatan omset pada jualan gorengan yang beliau alami. Oleh karenanya, kemudian beliau beli lagi yang nomor 615. Nah, 615 ini kondisinya masih mengangsur atau dibeli secara tempo. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa 615 ini tuahnya juga udah berjalan dengan baik dan kodamnya betul-betul nyata adanya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh dukun sebelah di postingan sebelumnya yang mengatakan bahwa ya kalau beli secara tempo kemudian kodamnya nggak diberikan, ini kalau menurut saya ya kurang pas. Tidak seperti saya yang kalau beli secara tempo pun sekalipun kodamnya saya berikan. Berarti menjawab tuduhan itu ternyata dari klien ini tidak benar ya. Dan sebetulnya sudah banyak pembuktian-pembuktian lain yang membuktikan bahwa meskipun di tempo, meskipun diangsur, tuannya tetap jalan baik, nggak ada masalah. Kita kembali. Yang saya pertanyakan, kenapa ya Mbah kok masih bisa tembus gangguan-gangguan gaibnya? Padahal setiap malam saya bakarin dupa dan saya afirmasi untuk proteksi tempat usaha dan penglarisan. Jadi begini, namanya orang menyerang itu tidak hanya satu kali Pak. Namanya orang menyerang itu begini kronologisnya. Menyerang satu kali, tidak tembus, dia nyerang dua kali. Tidak tembus, dia nyerang tiga kali. Tidak tembus, dia pindah dukun. Nyerang 4 kali, masih tidak tembus, nyerang 5 kali. Masih tidak tembus lagi, dia pindah dukun lagi, nyerang 6 kali. Masih tidak tembus, dia nyerang 7 kali. Masih tidak tembus, dia nyerang 8 kali, 9 kali, hingga ya serangannya itu betul-betul tembus dan memberikan dampak pada Anda. Jadi jangan kemudian kita gambarkan yang namanya perang itu cuma nembak sekali dar lalu sudah. Begitu nggak tembus dia meringkuk, pulang kampung balik badan terus nangis. Enggak seperti itu Pak. Namanya perang gaib itu pasti tembakannya berkali-kali. Sebagaimana Presiden Joe Biden aja tembakannya 3 kali loh Pak kemarin. Walaupun meleset terus cuma kena telinganya, itu 3 kali tembakannya. Jadi nggak ada Pak yang namanya nembak itu cuma sekali, pasti berkali-kali. Nah, untuk kasus pada Anda kok masih bisa tembus ya Mbak gangguan-gangguan gaibnya, itu pasti udah percobaan kesekian kali ya sehingga kemudian akhirnya tembus. Itu sebelum-sebelumnya udah banyak itu ya serangan-serangan gaibnya dan itu udah Mbak Wira konfirmasi di bawah. Nanti di bawah ada penjelasannya ya.
Jadi kenapa kok masih tembus ya? Karena itu udah percobaan yang kesekian kali dengan terus menambah dosis serangan hingga akhirnya tembus dan Anda kena. Kemudian padahal terus saya bakarkan dupa dan saya afirmasi untuk proteksi tempat usaha dan penglarisan. 615 itu juga berusia tua dan kuat. Kenapa kok masih tembus? Padahal kodamnya udah tua dan kuat. Berarti serangan yang digunakan itu lebih tua dan lebih kuat bila dibanding pagar yang Anda miliki. Kita ilustrasikan dengan pagar aja. Apabila ada sebuah rumah, kemudian pagarnya kayu, yang nyerang datang naik sepeda, Pak. Masih tembus, kayunya kan akan di-upgrade. Jadi pagar tembok, yang nyerang naik motor udah nggak tembus. Dia datang nyerang bawa mobil kan gitu. Kemudian nyerang pakai tembok, waktu tabrak mobil tembus, Pak. Kan temboknya di-upgrade. Dikasih tembok, belakangnya dikasih cor baja misalnya. Pakai mobil udah nggak tembus lagi. Datanglah pakai bulldozer kan gitu. Artinya apa? Meskipun kodam yang Anda miliki itu tua, nyatanya yang nyerang Anda getol, Pak. Nah ini yang kemudian harus menjadi bahan introspeksi. Kenapa? Kok sebegitu getolnya musuh saya ini menyerang saya? Jangan-jangan saya memang yang salah. Sehingga dia betul-betul sakit hati dan benar-benar nyari celah di mana yang bisa dimasuki serangan. Ya. Sampai omset penjualan saya anjlok lebih dari 50%, Mbah. Nah, coba bayangkan. Nah, ya, sampai omset penjualan saya anjlok lebih dari 50%, Mbah. Ini loh, yang Mbak Wira katakan pembuktian dari ketiadaan kodam. Ketika serangan itu masuk, berarti kan anggaplah kondisinya itu kan mirip dengan kodamnya nggak ada. Ibarat rumah, anggaplah seperti pagarnya itu nggak ada. Maka bisa dilihat, dibaca ya, omsetnya turun lebih dari 50%. Berarti keberadaan kodam pada diri Anda itu membuat omset Anda meningkat 100%. Loh Mbak kok 100%? 50% kali. Enggak Pak, 100% Pak. Karena turunnya nyampe 50%. Berarti itu tadi sudah meningkat 100% dari kondisi awal. Gimana hitung-hitungannya? Anggaplah omset Anda sebesar X. Ya, anggaplah omset Anda sebesar X. Kemudian setelah adanya kodam, meningkat 2 kali Pak, 100%. Jadi 2x. Ya. Kalau itu bisa turun lebih dari setengahnya, berarti kan dari 2x jadi x. Ya, maka bisa kita katakan bahwa peningkatan omset Anda itu 100%, 2 kali lipat. Ya, karena dia bisa turun lebih dari setengahnya. Kalau peningkatannya itu hanya 50%, berarti dari x kan naik setengah x. Ya, jadinya kan 1,5x. Maka nggak ada cerita turun lebih dari setengahnya. Bisa dipahami ya, ini bahasa matematisnya semacam itu. Nah ini kenapa Mbah, padahal secara tidak langsung tempat usaha saya yang memproteksi ada 2 kodam. Kenapa saya masih bertanya-tanya kenapa kok gangguan gaib ini masih sering tembus juga. Nah ini Mbah Wira jawab dalam 4 poin. Yang pertama, serangan itu sudah berkali-kali ya dikirimkan kepada Anda. Selama ini tidak tembus, makanya dosis serangan terus ditingkatkan hingga akhirnya mengenai diri Anda. Tidak ada orang yang menyerang satu kali, pasti berkali-kali. Poin nomor 2, kekuatan serangan semakin kuat dan semakin kuat daripada pagar yang Anda miliki, makanya kemudian tembus. Kalau kodam Anda usia 30.000 tahun, maka serangan itu lebih dari 30.000 tahun. Kalau kodam Anda 50.000 tahun, pasti serangan itu lebih dari 50.000 tahun. Dan itu telah Mbak Wira uji coba dalam beragam kasus. Ada salah seorang klien VIP yang menggunakan kodam usia 100.000 tahun, nyerang orang nggak tembus. Berarti pageran orang itu lebih tua dari 100.000 tahun. Mbak, kok Mbak Wira jualan kodam 100.000 tahun, dipakai nyerang orang masih nggak tembus? Oh mohon maaf, beliau beli dari tempat lain, dari dukun di luar negeri sana, bukan beli dari Mbak Wira. Dan usianya betul-betul mencapai 100.000 tahun dan dipakai nyerang itu nggak tembus. Dan itu memang betul nyata adanya. Setelah sekian lama baru kemudian serangannya itu bisa tembus. Tapi butuh waktu sekian lama, bukan sekarang perintah, kemudian sekarang juga pagerannya tembus. Bisa dipahami ya. Jadi kondisi yang Anda alami ini betul-betul bisa berkebalikan. Klien Mbah Wira sebagai pelaku ya pernah, klien Mbah Wira sebagai korban juga pernah. Makanya Mbah Wira memahami mekanisme serang menyerang ini. Kemudian jika omset sampai turun hingga 50%, wah itu udah bahaya. Ya, berarti selama ini bisa kita bilang bahwa udah benar-benar melindungi diri Anda, makanya omset Anda bisa normal. Begitu serangannya tembus, nyatanya omset langsung turun drastis. Ini yang saya maksud dalam video kemarin tentang pembuktian terbalik. Ya, yang seperti ini contohnya. Jadi langsung betul-betul terjadi
dan kelihatan penurunan kualitas hidup. Gimana? Ini bagi teman-teman yang kemarin mengeluh azimatnya Tuhan yang nggak jalan, berani nggak nyoba pembuktian terbalik seperti ini supaya tahu bahwa kualitas kehidupan Anda betul-betul bisa drop dan menurun. Ya ini Mbak Wira tunggu ya jawabannya dari teman-teman yang kemarin mengeluh katanya Tuhannya nggak jalan. Yang keempat ini Pak, terakhir mari kita merenung ya kenapa kok Anda sampai digarap sedemikian parah. Apa yang Anda lakukan sehingga orang sampai sebegini sakit hati kepada Anda. Dan kemudian menjawab seperti ini Pak. Untuk jawaban nomor 4 saya juga nggak tahu Mbak. Saya berjualan gorengan itu dengan cara bersaing secara sehat, dengan cara menambah menu sampai 12 menu. Promosi kemudian saya besarkan, pelayanan saya baiki, kemudian bonus ya beli 10 bonus 1, dan selalu menjaga kualitas rasa makanan Mbak ini. Ya, kelihatan dari sini bahwa orang yang nggak senang kepada Anda itu adalah produk dari iri dengki. Ya memang kalau kita jual itu selalu jujur, lurus, baik, inovatif, kreatif. Itu orang-orang yang nggak kreatif itu mati Pak karena dagangan kita. Mbak Wira bisa bilang begitu karena Mbak Wira pun juga mengalami. Kan nggak ada tuh praktisi yang memberikan edukasi seperti Mbak Wira. Mengakibatkan apa? Dukun-dukun yang nggak ada edukasinya itu mati Pak. Kemudian nggak ada juga dukun lain yang menggunakan emas sebagai vessel azimatnya. Itu juga membuat orang-orang lain, dukun-dukun lain yang nggak pakai emas itu juga menurun penghasilannya. Kemudian Mbak Wira melengkapi azimat itu dengan sketsa, yang mana nggak banyak Pak dukun lain yang melakukannya, sehingga penghasilan dari mereka kemudian juga turun. Ya orang-orang yang seperti ini ya kemudian sakit hati Pak, barisan sakit hati seperti yang kemudian menyerang tiada henti, membuat ya gosip-gosip fitnah ya, berita-berita miring ya untuk menjatuhkan dagangan kita. Jadi udah kelihatan nih ya, nomor 4. Ya kenapa kok sampai ada dibenci sedemikian rupa ya? Karena inovasi Anda terus jalan. Nah terus kalau udah inovasi terus jalan seperti ini, apa Mbak yang bisa kita lakukan? Kok serangan tetap masuk? Ayo, ada 3 cara yang bisa Mbak Wira usulkan untuk kita kerjakan sama-sama. Seperti apa nanti di belakang. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana ya Mbak agar pageran yang saya miliki itu bisa semakin kuat? Karena di tempat usaha ini pernah juga Mbak ditaburi tanah kuburan maksudnya ya, sama pesaing usaha. Wah ya ngeri juga ya persaingan bisnisnya ya, sampai ditaburi tanah kuburan ya. Ini kalau seperti ini biasanya ya dagangnya itu di tempat ramai. Jadi tempatnya itu udah strategis ya. Jadi dalam bisnis itu ada place, price, dan produk. Produknya udah bagus tuh, inovasinya sampai 12. Ya, price-nya udah masuk akal nih, makanya rame dagangannya. Kemudian place-nya udah cakep, makanya banyak pedagang juga yang memperebutkan tempat yang sama. Ingat banyak gula ya, di mana ada banyak gula di situ juga ada banyak semut. Karena tempat Anda dagang ini banyak gulanya, ya makanya juga banyak semut yang mengerubungi mencari rezeki di situ. Cuman yang sangat kita sayangkan cara-cara yang dipakai itu kotor. Ya memang dalam hidup itu ya seperti ini Pak. Tidak ada kata curang dalam cinta dan perang. Dan mencari rezeki atau berdagang itu juga masuk kategori perang. Makanya tadi malam kan Mbak Wira bikinkan materi di grup bahwa orang itu udah sampai seperti ini loh, demi mencapai apa yang menjadi ambisinya. Ya menggunakan magic sampai sekuat ini ya, demi mencapai tujuannya. Anda bagaimana? Kalau Anda tetap kosongan ya siap-siap Anda dilibas. Nggak banyak Pak pengusaha baru ya UMKM itu yang gulung tikar karena ya kosongan. Lah ini yang pagerannya sebegini kuat aja masih tumbang kok. Sekuat apa sih pagerannya? Kita baca selanjutnya. Pak ini Mbak Wira menyarankan usaha nyatanya jalan, kodamnya jalan, doanya ya jalan. Kenapa harus tiga-tiganya jalan? Karena Anda udah nyoba pageran pakai kodam saja, nyatanya ya tembus. Mohon maaf Mbah, saya itu udah melakukan nomor 1 dari hingga nomor 3. Sudah saya lakukan, setiap buka saya putarkan ayat-ayat ruqyah Mbah. Dan tidak lupa juga selalu berdoa, ditambah pageran dengan kodam. Wah loh, gimana tuh Mbah? Kok juga masih tembus nih, luar biasa. Sebetulnya ikhtiar atau usaha yang dilakukan itu juga udah luar biasa ya. Ini masih tembus juga ya Pak, dibilang. Iya Mbah, makanya itu. Saya juga heran ya. Kok bisa ini masih tembus juga padahal pagerannya udah berlapis-lapis. Berarti pagerannya kurang. Loh kan udah banyak Mbah, nyatanya kurang. Ini saya udah makan Mbah, berapa sepiring? Masih lapar? Masih Mbah. Tambah 2 piring, masih lapar? Masih Mbah. Oke tambah 3 piring, masih lapar? Masih juga Mbah. Oke 5 piring gimana? Masih lapar juga? Masih Mbah. Kan udah banyak 5 piring. Nyatanya saya masih lapar Mbah. Ya udah kalau begitu berarti makanannya kurang. Ditambah kayak artis di YouTube Tan Boykun loh, makannya bisa sampai 11 piring, 12 piring ya. Berarti kalau cuma 5 piring ya
kurang. Padahal 5 piring itu udah banyak juga, tapi nyatanya masih kurang. Nah, terus gimana Mbak solusinya? Ya ditambah. Dan untuk menambah ini Mbak Wira beri solusi yang gratis ya, nggak usah bayar. Beliau menanyakan, Mbah, sebetulnya saya ingin Mbah menambah khodam karena sudah 2 minggu ini usaha saya itu dihajar habis-habisan sama orang ya. Apa kata-kata afirmasi saya yang sulit untuk dipahami ya Mbah sama khodamnya? Nah ini Mbah Wira jawab, kalau dihajar sama orang itu mestinya bukan masalah afirmasi Pak. Karena nyatanya afirmasi itu cukup debatin saja itu udah jalan dengan baik. Apa yang Anda alami ini memang medan perangnya sulit, yang seperti yang Mbak Wira bilang tadi. Banyak semut yang mencari gula di sana, sehingga ya perangnya jadi rumit. Ya, Anda mau ngomong sebaik apapun, jika medannya sulit, ya pasti berat Pak perjuangan para kodam. Afirmasi itu cuma omongan aja, sengaruh apa sih terhadap hasil perjuangan? Ini kalau mau perjuangan berbuah manis, ya senjatanya ditambah, pasukannya ditambah, strateginya ditambah. Kalau cuma kata-katanya doang yang ditambah, ya nggak ngefek. Ini seperti yang terjadi pada film 300 Spartan. Ya, 300 Spartan itu melawan 3.000 pasukan Persia ya di celah sempit di daerah di daerah Romawi sana. Sebaik apapun kata-kata dari Leonidas ya, kita adalah Spartan gitu kan. Au. Kita adalah prajurit terkuat di dunia misalnya. Kita udah dilatih sejak kecil dengan tradisi aboge misalnya. Itu kan kata-kata. Sebaik apapun kata-kata, kalau musuhnya itu tidak imbang ya tetap kalah juga Pak. Nyatanya di film itu kan kalah juga, mati juga kan gitu. Lalu solusinya gimana Mbak supaya nggak mati? Ya teknologinya ditambah, senjatanya ditambah. Kalaupun 300 melawan 3.000 orang, kalau yang 3.000 itu senjatanya panah dan pedang, ya kita yang 300 orang senjatanya harus nuklir ya supaya bisa menang lawan yang 3.000 orang. Atau ya kalau nggak senjatanya ditambah, strateginya ditambah. Kalau pada film Spartan itu mereka bertahan di celah sempit, sehingga sebanyak apapun musuh masuk ke celah sempit itu tetap dikit-dikit sehingga tetap bisa diatasi dengan baik. Atau kalau nggak gitu pasukannya yang ditambah, 300 melawan 3.000 tetap kalah Pak. Sebaik apapun afirmasinya, sebaik apapun kata-katanya, sehingga seharusnya gimana ya ditambah Pak, minimal ditambah 2.700 lagi, sehingga 3.000 lawan 3.000 minimal, paling nggak masih ada harapan. Kira-kira seperti itu yang bisa Mbak Wira sampaikan pada klien kali ini. Iya juga ya Mbah, ini saya paham. Insya Allah kalau udah lunas angsurannya saya mau nambah lagi. Nah ini Mbak Wira ajari ya solusi-solusi yang gratis ya. Pak coba besok kalau wudhu airnya ditampung ya. Lalu airnya itu dipakai nyiramin sekitar tempat usaha. Setiap pembelian azimat dari Mbak Wira selalu dilengkapi dengan minyak aura. Minyak aura itu juga bisa digunakan untuk magri dan membersihkan tempat usaha. Tata caranya gimana? Udah ada di video sebelumnya. Yang judulnya Rumah Anda Angker, Mbak Wira beri solusinya. Tata cara penggunaan minyak aura itu udah ada. Nanti bisa Anda tiru. Lah terus air bekas wudhu itu untuk apa? Untuk membuat pelengkap dari minyak aura yang tadi. Jadi minyak auranya itu dioles ke dalam air untuk membuat air pageran dan air pembersih tempat usaha. Nanti bisa disiramkan di sekitar tempat usaha. Kalau tempat usahanya itu masih berupa tanah, disiram-siramkan aja ya. Orang nggak akan curiga dan orang mikirnya Anda sedang menghilangkan debu dari sekitar tempat usaha Anda biar nggak berdebu. Kalau misalnya tempat Anda usaha itu udah lantai, udah tekel, udah semen, lantai semen, maka orang akan mikir Anda sedang ngepel, pakai ngepel aja. Jadi insya Allah aman ya. Dan itu bisa digunakan sebagai ikhtiar tambahan. Kemudian saya juga udah nyetel murotal loh Mbah 24 jam. Ya nyatanya murotal doang ya kurang Pak. Nyatanya murotal saja ya masih tembus. Ya hal ini loh yang Mbak Wira bilang, murotal apakah buruk Mbah? Enggak, murotal itu baik. Tapi nyatanya kalau masih tembus ya berarti kita kan perlu mengiringi usaha yang lainnya. Ibarat orang sakit, obatnya udah kita minum tapi belum sembuh-sembuh juga, berarti kan ya kita harus mikir cara lain. Apakah sambil alternatif pijat, totok saraf, dan sebagainya, kan gitu pastinya. Jadi yang namanya serangan ke tempat usaha itu ada beragam. Kalau serangannya itu spiritual ya kita tangkis dengan ikhtiar spiritual, murotal misalnya. Kalau usahanya itu dengan magic, dengan sihir, ya kita tangkis juga dengan sihir Pak. Ya, disetelkan murotal nyatanya nggak tembus. Wah kok berani-beraninya menjelek-jelekan ayat suci Al-Quran dengan mengatakan murotal itu apa tadi jelek? Enggak Pak, saya nggak bilang jelek Pak. Saya bilang nyatanya masih tembus pada klien ini. Sehingga kan kita berarti perlu muter otak toh, Pak, untuk nambah pakeran seperti apa lagi supaya bisa menangkis sihir-sihir yang masuk ini sehingga jadi tidak masuk lagi kan gitu.
Jadi ayolah kita terbuka gitu, jangan sumbu pendek, jangan mengatakan bahwa murotal aja itu udah baik, udah cukup backingan pusat dan sebagainya. Enggak, kita enggak ngomong itu jelek. Kita ngomong itu kurang sehingga perlu ditambah. Kemudian kalau cara menjatuhkan dagangan Anda itu dengan isu, karena bisa jadi loh Pak, dihembuskan isu-isu nggak benar, fitnah-fitnah keji untuk menjatuhkan dagangan Anda. Ya, nangkisnya bukan dengan murotal, nangkisnya juga dengan branding. Misalnya diisukan, itu pakai minyak babi, haram. Ya kita tangkal Pak, dengan apa? Mungkin halal MUI, dengan menuliskan kata halal dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dijatuhkan lewat sosmed, kan banyak toh yang terjadi pada mie gacuan tuh dibilang ada belatungnya lah, gorengannya hitam lah dan sebagainya. Ya, nangkisnya juga dengan sosial media Pak. Dibuatlah pengumuman bahwa ya produk mie gacuan tidak pernah seperti itu, produknya misalnya seperti ini. Jadi namanya rebranding. Kemudian kalau serangannya dengan serangan fisik Pak, misalnya dikirimi preman, ya kita tangkis juga dengan fisik, proteknya proteksi fisik. Misalnya kita undang makan-makan polsek setempat, sehingga preman-preman tadi takut, nggak jadi nyerang tempat usaha kita gitu Pak. Jadi hendaknya tangkisan atau proteksi ini disesuaikan dengan jenis serangannya. Orang yang fanatik mengatakan, saya sudah murotal loh Pak, kalau yang dikirim preman Anda setelin murotal ya nggak ngefek tuh Pak. Saya tuh sudah nyetel murotal, tapi kalau serangannya lewat sosial media ada setelan murotal kan juga ngefek. Sebenarnya kan rebranding kayak gitu. Jadi jelas ya, bisa dibayangkan dan bisa dipahami ya bahwa serangan itu macam-macam. Untuk menjatuhkan dagangan seorang itu caranya macam-macam. Ya. Dan hendaknya tangkisan yang kita buat, proteksi yang kita buat itu juga menyesuaikan dengan jenis serangan yang dikirim. Bisa jadi Anda kena fitnah sehingga orang enggan membeli tempat Anda, bisa jadi dan boleh jadi. Nah itu yang perlu Anda cari tahu. Kemudian Mbak Wira iseng ya melakukan wawancara Kodam. Saya baru menemui 615 Pak, katanya memang iya banyak banget serangan yang masuk ke tempat Anda. Katanya sifat serangannya licin, makanya susah ditangkis. Licin ini bisa jadi dibungkus dengan magic ya, sehingga banyak yang luput atau lolos ketika ditangkis. Kalau boleh tahu nih yang nyerang sesama penjual gorengan atau tidak Mbak? Mbak Wira jawab wallahu alam, karena takut menjadi fitnah. Namun Mbak Wira sebetulnya memiliki firasat bahwa ya jika menurut firasat saya ini sesama pedagang bukan hanya gorengan aja, melainkan beberapa pedagang yang iri dengki, kalah saing ya, kalah dagangannya, kalah rame ya. Karena memang strategi yang Anda gunakan bagus, jitu, pelayanan Anda baik sehingga yang lain itu jadi sepi. Nah, yang sepi-sepi inilah kemudian iri dengki untuk menjatuhkan diri Anda. Dan serangannya ya tadi, mekanisme serangan nggak mungkin cuma dikirim satu kali. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya, Bapak Ibu. Ada amalan yang Mbak Wira rekomendasikan yang namanya Sholawat An-Nurizati. Itu Mbak Wira bersedia mengijazakan secara gratis kalau memang Anda mau puasa, mau tirakat. Ingat, proteksi itu boleh jadi sudah kuat, sudah banyak ya. Namun kalau serangan itu masih tembus, berarti cara yang kita gunakan kurang tepat. Entah proteksi yang kurang banyak, entah serangan yang masuk dengan model lain, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita cari tahu sebagai pengusaha. Memang menjadi pengusaha itu tidak semudah menjadi karyawan. Ya, memang Mbak Wira paham otak pengusaha itu terus muter 24 jam. Karena Mbak Wira pun mengalaminya sebagai karyawan, sebagai PNS. Mbak Wira juga mengalami sebagai pejabat. Mbak Wira juga sudah mengalami sebagai pengusaha. Mbak Wira juga mengalami. Memang yang paling capek itu sebagai pengusaha. Namun ingat, hasil dari usaha itu jauh lebih banyak dibanding dengan karyawan. Maka dari itu tetap positif, tetap semangat. Apabila Anda mengalami kesulitan apapun, silakan konsultasi dengan Mbak Wira, dan konsultasi ini gratis. Ya, kalau memang mungkin kodam-kodam masih belum cukup untuk membantu diri Anda, akan Mbak Wira kasih amalan selama Anda mau mengamalkan. Pada kita kali ini Mbak Wira tambahkan wirid karena beliau untuk puasa katanya belum sanggup. Ya, oleh karena itu jangan sungkan, terus konsultasi. Akan Mbak Wira kasih tips-tips, trik-trik yang selama ini bekerja di tempat lain, misalnya seperti menggunakan air wudhu untuk pageran, minyak aura misalnya, atau wiritan dan sebagainya, amal-amal akan Mbak Wira ajarkan, dan itu semua gratis. Ya, asalkan Anda mau konsultasi. Ya, demikian, semoga membantu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bagi Bapak Ibu semua, seperti inilah kondisi yang akan Anda dapatkan ketika ya Anda melakukan pembuktian terbalik. Omset turun sampai 50% lebih, dan itu kalau Mbak Wira sangat mengerikan. Gimana yang kemarin mengeluh tuanya nggak jalan, mau mencoba juga?